Halo, perkenalkan nama saya Dewi Anggelinawati Borusaragi, salah satu mahasiswa dari kampus Amik Medikom, program studi Manajemen Informatika dari grup MI 23A. Dan di sini saya ingin membahas sedikit mengenai komunikasi data. Saya ingin menjelaskan beberapa istilah yang sering dipergunakan dalam komunikasi data. Di dalamnya terdapat 3 konteks, yaitu 1. Data. Data ini adalah sebuah atau sekumpulan informasi atau juga keterangan dari satu hal yang diperoleh dari satu pengamatan dan dapat berupa simbol, angka, dan properti. 2. Persinyalan adalah sebuah atau sekumpulan teori yang membedah komunikasi antara individu atau bisa seperti getaran fisik yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas atau independen lainnya. 3. Transmisi ialah komponen yang terdapat pada mesin dan berfungsi untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar yang didapatkan dari mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu standar. Standar beserta keuntungan dan kerugiannya. Standar yaitu serangkaian atau protokol yang memastikan perangkat lunak yang digunakan dalam model jaringan kompatibel. Adapun keuntungannya adalah sebuah standar memungkinkan produk dari multiple vendor dapat berkomunikasi, dan kerugiannya yaitu sebuah standar cenderung membekukan teknologi saat sebuah standar dikembangkan, dikaji, disepakati, dan disosialisasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari kabel twisted pair, koaksial kabel, dan serat optik. 1. Twisted pair memiliki karakteristik menghilangkan interferensi. Kabel ini juga mengurangi dampak interferensi elektromagnetik pada sinyal elektronik. Dan kabel twisted pair ini juga lebih fleksibel dan mudah dipasang. 2. Koaksial kabel. Ini memiliki konduktor bagian dalam yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dengan lapisan pelindung, konduktif, dan sekelilingnya. 3. Serat optik. Sedangkan kabel yang satu ini berbeda dengan kabel koaksial lainnya. Dan kabel ini bahwa data yang ditransmisikan melalui cahaya daripada sinyal listrik atau elektronik, dan kabel ini sangat fleksibel dan dapat dibandingkan menjadi kabel yang membuatnya sangat menguntungkan untuk komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi elemen-elemen kunci model. Ada 5 elemen kunci, yaitu seperti source atau sumber. Alat ini berfungsi dapat mengubah informasi audio, video, atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Transmitter atau pengirim berfungsi untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh sistem media transmisi. Transmission system berupa jalur transmisi tunggal yang berfungsi menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan secara fisik, dapat berupa media wireline atau media wireless. Receiver atau penerima. Alat ini berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan dapat memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Destination, tujuan. Alat ini berfungsi untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya akan diubah oleh jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirim. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai kriteria dari standar-standar, yaitu parameter, pedoman, atau patokan yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja atau kepatuhan terhadap suatu standar yang telah ditetapkan. Standar ini bisa merujuk pada berbagai bidang, seperti industri, pendidikan, kesehatan, atau keselamatan dalam sektor. Dan seterusnya, saya akan menjelaskan 3 gangguan yang sering terjadi pada transmisi, yaitu 1. Atenuasi adalah melemahnya suatu sinyal yang disebabkan oleh adanya jarak yang semakin jauh, yang harus ditempuh oleh suatu sinyal tersebut dan karena frekuensi sinyal tersebut semakin tinggi. 2. Distorsi delay atau tunda adalah sebuah fenomena khusus pada media guided
Distorsi yang terjadi yang disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran suatu sinyal melewati medium guided beberapa dengan frekuensi dan turun mengarah pada kedua sisi band. 3. Derau adalah suatu pentransmisian data. Sinyal yang diterima akan berisikan sinyal-sinyal yang ditransmisikan dimodifikasi oleh berbagai distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi. Dan yang terakhir, saya akan membahas 7 lapisan pada OSI. 1. Lapisan fisik. Lapisan yang mengacu pada media komunikasi fisik, teknologi untuk mengirimkan data di seluruh media tersebut. 2. Lapisan tautan data. Lapisan ini mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dua mesin di seluruh jaringan yang sudah memiliki lapisan fisik. 3. Lapisan jaringan. Lapisan ini berkaitan dengan konsep seperti peraturan, penerusan, dan pengelamatan di seluruh jaringan yang tersebut, atau beberapa jaringan simpul, atau mesin yang terhubung. 4. Jaringan pengkuat. Lapisan pengkuat ini adalah untuk memastikan bahwa pekat data tiba dalam urutan yang benar, dan sering fokus pada lapisan pengangkut. 5. Lapisan sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk koordinasi jaringan di antara dua aplikasi terpisah dalam satu sesi. 6. Lapisan presentasi. Lapisan ini berkaitan dengan sintaks data itu sendiri untuk dikirim atau dikonsumsi oleh aplikasi. 7. Lapisan aplikasi. Sedangkan lapisan ini juga berkaitan dengan jenis aplikasi tertentu, sudah dan metode komunikasi standarnya. Sekian dari beberapa penjelasan saya mengenai komunikasi data. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.